bagaimana mereka mendirikan satu perusahaan untuk menutupi modus mereka, sehingga seakan-akan perusahaan ini yang melakukan pungutan yang secara sah, padahal dia tidak punya hak untuk melakukan pungutan itu. Kita harus membayar 75% uang muka dulu. Nah, kalau tidak kita bayar, itu tidak dilakukan bongkar muatnya. Sampai katanya puluhan miliar, kita bingung. Padahal itu adalah biaya bagian TKBM yang harus dibayarkan kepada buruh bongkar muat. Tiga pelabuhan utama di Indonesia dibersihkan dari tangan-tangan kotor yang memakan uang pungli sampai miliaran rupiah. Di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, seorang dirjen dijerat ketika aparat mengungkap kong kali kong perizinan yang membuat waktu tunggu di pelabuhan menjadi sangat lama. Sedangkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, seorang direktur Pelindo ditangkap berikut rekening berisi uang 10 miliar rupiah. Cerita lebih menyeramkan terjadi di Pelabuhan Belawan, Medan. Aparat membongkar beragam modus pungli yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Pungli dilakukan menggunakan gaya premanisme yang dibungkus dengan surat kesepakatan bersama. Mengapa beragam pungli di pelabuhan selama ini subur tanpa tersentuh aparat? Lantas siapa saja pejabat yang terlibat? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah suasana penggeledahan di kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, hari Senin tanggal 31 Oktober 2016. Tim sapu bersih pungli gabungan Mabes Polri, Polda Sumatera Utara, serta Polres Belawan menggeledah kantor ini karena diduga kuat terlibat dalam praktek pungutan liar alias pungli di Pelabuhan Belawan. Yang mengejutkan, praktek pungli ini sudah lama terjadi dan entah mengapa tidak tersentuh. Omsetnya juga sangat fantastis, diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim Satgas Bareskrim Polri bersama-sama dengan Polda Sumatera Utara terhadap pelayanan di Pelabuhan Belawan. Tindak pidana yang terjadi adalah adanya dugaan pemerasan, penggelapan, sekaligus melakukan pemaksaan terhadap proses pelayanan ke pelabuhan yang ada di Pelabuhan Belawan. Polisi menyita sejumlah dokumen penting milik Koperasi Upaya Karya sebagai barang bukti. Misalkan saja, data keuangan, sejumlah cek, kwitansi, bukti transfer, serta bukti panjar koperasi. Polisi juga menyita uang 300 juta rupiah yang diduga berasal dari pungli terhadap beberapa perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Pemerintah memang tengah memfokuskan pemberantasan pungutan liar di setiap pelayanan publik di negeri ini. Salah satunya di pelabuhan, karena sangat berpengaruh kepada ongkos produksi barang ekspor maupun impor. Laporan yang saya terima sekarang yang sudah cukup baik itu Tanjung Priuk dan di Makassar. Yang lain masih belum. Seperti yang saya ceritakan tadi, di Belawan masih 7 hari lebih. Karena apa? Ya masih ada yang main-main. Ya artinya kalau ada kecepatan pelayanan, artinya tidak ada ruang untuk pungli. Berarti biaya bisa terkurangi. Instruksi Presiden ini segera disikapi dengan sangat serius.
kepolisian tiba-tiba menggeledah kantor Kementerian Perhubungan dan menemukan uang sekitar 100 juta rupiah yang diduga dari hasil pungli. Polisi juga bergerak ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saya akan perintah Kapolri, Belawan untuk Tanjung Perak kalau masih seperti itu, nggak bisa. Kalau di sini bisa 3,2, di sana juga harus bisa 3,2. Tempat lain juga harus bisa 3,2. Ya harus diobrak-abrik, kalau nggak makan terus kita nggak akan berubah kita. Dan betul-betul ditinggal kita kalau tidak kita benahi dengan cepat. Hasil penelusuran tim sabu bersih Pungli Mabes Polri menemukan praktik pungli di Belawan sudah sangat meresahkan para pengusaha. Pungli di kawasan ini sangat terang-terangan dan sudah sampai ke tindak pemerasan. Nilainya bukan recehan lagi, tapi sudah puluhan miliar rupiah. Diduga, pungutan liar ini dikendalikan oleh sebuah koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan bernama Koperasi Upaya Karya. Modus operandinya adalah mengutip pembayaran ya dari perusahaan bongkar muat APBM, perusahaan bongkar muat atau kapal-kapal yang membawa barang yang akan berlabuh di Pelabuhan Belawan itu tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja bongkar muat yang disediakan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Realitas, setidaknya terdapat 21 jenis kegiatan bongkar muat yang tersebar di 4 areal bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Koperasi Upaya Karya yang memiliki sekitar 3.000 buruh menjadi satu-satunya pihak yang memasok buruh untuk kegiatan bongkar muat di Belawan. Karena TK Upaya Karya ini itu merupakan ketentuan yang sudah disepakati oleh dua dirjen perhubungan laut dengan dirjen tenaga kerja yang menyatakan bahwa tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan itu harus macam di Belawan tuh upaya karya gitu. Tidak boleh ada yang lain. Jadi ya mereka yang harus bekerja di Pelabuhan Belawan gitu. Tidak ada TKBM lain. Ada beragam modus yang diduga digunakan untuk memeras para pengusaha di pelabuhan. Misalkan saja, banyak kegiatan bongkar muat yang semestinya tidak perlu buruh dari koperasi, namun para pengusaha tetap harus membayar ke koperasi ini. Kita harus membayar 75% uang muka dulu, terlebih dahulu. Setelah kita membayar uang muka 75%, baru TKBM menyetujui untuk kegiatan bongkar muatnya. Nah, kalau tidak kita bayar, itu tidak dilakukan kegiatan bongkar muatnya. Sedikitnya terdapat 68 perusahaan yang melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Namun, sayangnya, baru 4 perusahaan yang berani melaporkan praktek pungutan liar di pelabuhan ini. Di pelabuhan ini ada 68 perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja pelabuhan di Belawan. 68. Dari 68 ini ketika OTT dilakukan ya, itu baru 4 perusahaan yang melakukan pekerjaan. Dari 4 perusahaan sini ya, ada 330 juta cash hari itu. Pagi sampai dengan jam 11.30. Akan tapi total kerugian 4 perusahaan ini saja sudah 64 miliar. Itu yang menyebabkan harga-harga barang menjadi tinggi, trust daripada internasional menurun, confident juga menurun. Itu menyebabkan ini efek dominonya banyak sekali. Kalau kekerasan terhadap buruh ini begini. Kegiatan yang mereka lakukan, ya kan, kegiatan yang mereka lakukan di pelabuhan gitu. Ada kegiatan yang menggunakan tenaga mereka nggak dibayarkan, pasti mereka ngamuk, pasti mereka marah, karena memang ini ya, memang keringatnya harus dibayar. Gitu. Tapi kalau kita kan memang tidak menggunakan tenaga buruh, kegiatan saya seperti kegiatan roro ataupun bongkar batu bara
batu split, terus itu belerang, itu tidak menggunakan buruh. Pipanisasi, curah, itu tidak menggunakan buruh. Kalau roro sih salah satunya masih menggunakan buruh. Kalau kegiatan saya masih menggunakan buruh. Cuman buruhnya tidak mau ikut aturan yang ditentukan oleh perusahaan, makanya kita lebih baik kita kasih duit lah. Udah nggak usah kerja, kita bayar upahnya, nggak usah kerja, daripada barang kita rusak, klaimnya lebih besar daripada upah yang kita bayarkan. Itu yang kita ini. Tidak mudah bagi aparat untuk meyakinkan para pengusaha untuk berani melaporkan praktek pungli yang mereka alami di Pelabuhan Belawan. Namun, satu demi satu, para pengusaha ini pun akhirnya bersedia bekerja sama dengan aparat untuk membersihkan Belawan dari aksi premanisme. Koperasi Upaya Karya adalah penguasa di Pelabuhan Belawan. Inilah satu-satunya koperasi yang menyediakan buruh bagi bongkar muat. Tidak heran kalau buruhnya mencapai 3.000 orang. Seperti apakah sepak terjang koperasi ini yang para pengurusnya sudah ditahan dengan tuduhan menarik uang pungli miliaran rupiah di Belawan? Lantas bagaimana mereka bisa bebas melakukan pungli ketika aparat dari berbagai instansi ada di pelabuhan? Realitas segera kembali.